Yo, what's up guys? Selamat datang di Tentang Semua Dunia. Guys, kali ini kita mau ngobrolin event yang beneran ngubah peta politik dan sosial di Indonesia. Sebuah gerakan massa yang skalanya edan dan belum pernah ada sebelumnya. Kita bahas aksi 212. Bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Semua bermula dari sebuah kata-kata. Pada September 2016, Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Cahayapurnama atau yang akrab dipanggil Ahok, sedang berkunjung ke Kepulauan Seribu. Saat berbicara dengan warga, beliau tergelincir ke dalam topik sensitif, yaitu Surat Al-Maidah ayat 51. Video rekaman pidato itu, guys, bukan cuma viral, dia meledak. Meledak dengan dampak yang setara dengan tsunami informasi. Bagi kelompok tertentu, ucapan itu adalah puncak penghinaan terhadap keyakinan suci. Mereka menganggap Ahok melecehkan Al-Quran, bahkan mengintervensi cara umat Islam memilih pemimpin. Ironis ya, di era serba digital, di mana jutaan informasi sampar berseliweran setiap detik, justru satu klip video yang berdurasi beberapa menit ini yang berhasil menggerakkan seluruh negeri. Bukankah ini bukti bahwa isu sensitif yang dibalut sentimen agama adalah senjata paling ampuh di Indonesia? Dari sinilah, tuntutan agar Ahok diproses hukum menjadi harga mati. Tuntutan itu tidak berdiam diri. Ia menjelma menjadi demonstrasi berseri. Aksi 1410, 14 Oktober 2016. Massa mulai bergerak, tapi skalanya masih normal. Aksi 411, 4 November 2016. Ini adalah babak pemanasan yang panas sungguhan. Massa sudah mencapai ratusan ribu. Aksi ini sempat berujung ricuh di malam hari di depan Istana Negara. Momen ini krusial karena menciptakan ketegangan antara massa dengan aparat dan pemerintah. Setelah 411, para pelopor sadar mereka butuh strategi baru. Mereka nggak mau dicitrakan anarkis. Mereka ingin menunjukkan kekuatan tanpa harus merusak, sebuah cara bernegosiasi yang elegan dengan pemerintah. Pelopor utama, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, GNPF MUI, mengambil alih komando. Di dalamnya ada tokoh-tokoh sentral seperti Habib Rizik Syihab yang menjadi tokoh karismatik di lapangan, didukung oleh ulama dan politisi lain. Mereka merumuskan grand design yang brilian, aksi super damai. Dan tibalah kita pada puncak pertunjukan, 2 Desember 2016. Ini adalah bagian yang paling membuat kagum, sekaligus paling mengundang pertanyaan. Bagaimana jutaan orang bisa berkumpul, tertib dan terawat? Faktanya, massa datang dari Sabang sampai Merauke. Aksi Long March dari Ciamis adalah legenda tersendiri. Ratusan kilometer ditempuh dengan jalan kaki. Siapa yang mendanai bus? Siapa yang mengorganisir makanan? Panitia bersikeras, semua dari dana umat. Sebuah keajaiban manajemen finansial yang seharusnya diajarkan di Harvard Business School. Bagaimana bisa jutaan nasi bungkus, air mineral, bahkan tikar sajadah terdistribusi secara sukarela dan tepat sasaran? Kita harus memberikan penghargaan tertinggi bagi koordinasi tersembunyi di balik label dana swadaya ini. Monas berubah total. Alih-alih demonstrasi dengan orasi yang menggebu-gebu, agenda utamanya adalah ibadah, zikir, tausiah, dan salat Jumat berjamaah yang memecahkan rekor. Massa yang datang untuk menuntut keadilan juga datang untuk menunjukkan ketaatan. Momen ini berhasil mencuci bersih citra demo-demo sebelumnya yang ricuh. Pesan yang sampai ke dunia internasional, kami menuntut tapi kami beradab. Sebuah tekanan halus yang jauh lebih kuat daripada teriakan. Guys, mari kita ingat lagi, aksi 212 pernah disebut politik yang dibalut jubah agama yang paling indah. Isu ini tidak muncul di ruang hampa, tapi di tengah-tengah perebutan kursi di KI 1. Beberapa tokoh politik yang menjadi rival pada masa pemerintahan Ahok mendadak menjadi sangat religius.
Mereka muncul di event, memberikan dukungan logistik, dan tentu saja mencari spot terbaik di barisan depan untuk diabadikan kamera. Kita salut pada kemampuan para politisi kita yang sangat fleksibel. Mereka bisa tiba-tiba menghilang dari acara keagamaan, tapi bisa tiba-tiba hadir dengan wajah paling khusyuk ketika acara itu melibatkan jutaan massa yang potensial untuk pemilu. Ini bukan oportunisme guys, ini kearifan lokal dalam berpolitik. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk turun langsung dan ikut sholat Jumat di Monas adalah masterpiece diplomasi. Tujuan A, menghentikan narasi bahwa pemerintah anti-Islam atau abai terhadap tuntutan umat. Tujuan B, mendinginkan suasana yang sudah diambang batas. Beliau berhasil mematahkan momentum politik yang sedang dibangun oleh oposisi dengan cara yang sangat sopan dan islami. Sebuah respons cerdas terhadap tekanan massa yang tiada tandingannya. Setelah badai mereda, dampak 212 masih kita rasakan hingga hari ini. Pada tanggal 9 Mei 2017, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, akhirnya Ahok divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun. Bagi alumni 212, ini adalah kemenangan telak. Ini adalah bukti bahwa suara umat lebih tinggi daripada kekuatan politik. Tuntutan mereka terpenuhi. Warisan terbesar 212 adalah polarisasi yang terawat. Aksi ini sukses mengokohkan blok politik dan sosial yang bersaing. Lahirlah istilah-istilah yang membagi kita menjadi dua kubu yang saling ngegas di media sosial. Kelompok alumni 212 menjadi kekuatan politik yang nyata, sebuah identitas kolektif yang secara teratur menagih janji dan menentukan arah dukungan pada setiap pemilu. Mereka menunjukkan bahwa identitas keagamaan kini menjadi faktor penentu yang superior dalam menentukan kepemimpinan nasional. Jadi, aksi 212 adalah peristiwa yang komplet. Ia berhasil menegakkan hukum versi mereka, menjatuhkan politisi, mengukuhkan identitas, dan yang paling penting, memberikan kita tontonan politik yang super dramatis selama bertahun-tahun. Kita harus berterima kasih guys atas aksi ini. Kok tiba-tiba batuk? Aksi 212 akan selalu dikenang sebagai titik balik di mana isu agama berhasil menggeser isu ekonomi dan korupsi dari headline utama politik. Ia adalah pengingat bahwa di negara ini, iman dan kekuasaan adalah dua hal yang sangat sulit dipisahkan. Menurut kalian, mampukah kekuatan supermassa seperti ini muncul lagi? Atau 212 hanya sekali seumur hidup? Tuliskan komentar kalian. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita-cerita lainnya. Stay informed, stay critical, stay smart.